Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfatia ini. Saya dari Prodi Manajemen C, Angkatan 2020, yang beran PM 120, 2020, 190. Di sini saya akan menjelaskan uji asumsi klasik. Nah, saya screen dulu. Jadi di sini ada contoh soalnya, contoh kasusnya. Jadi yang pertama, seorang mahasiswa ingin mengetahui pengaruh aset dan harga saham terhadap keuntungan pada industri perbankan. Nah, soalnya adalah analisis asumsi klasik pada yang pertama normalitas, yang kedua multikolinearitas, yang ketiga heterokedastisitas, yang keempat autokorelasi. Nah, jadi yang pertama itu normalitas. Normalitas tuh jadi caranya tuh ada dua. Yang pertama menggunakan masing-masing variabel, yang kedua yaitu residual hasil regresi. Nah, lalu kita menggunakan yang masing-masing variabel dulu pertama. Langsung aja kita ke SPSS-nya. Nah, di sini ada variabel view, yang kedua sini ada data view. Ini variabel view-nya, ini ada 3 variabel, keuntungan, aset, dan harga saham. Nah, bank di sini cuma nama aja. Nah, jadi kita mulai analyze. Lalu non-parametric test, regresi dialog, sampel KS. Nah, ini kita masukin aja tiga-tiganya. Oke. Nah, ini hasilnya udah keluar. Kita fokuskan di signifikan to toilet. Nah, ini kan udah jelas kelihatan bahwa nilainya itu kan nilainya itu tiga-tiganya lebih dari 0,05. Nah, di sini di dalam PPT-nya udah dijelaskan bahwa jika nilai signifikannya lebih dari 0,05, maka datanya berdistribusi normal di uji normalitas. Nah, jadi maka nilai pada nilai uji normalitas di variabel itu datanya itu normal. Di sini juga udah di test distribution is normal. Nah, di dalam PPT juga udah dijelaskan, udah disimpan, ditaruh di sini. Nih. Variabel keuntungan nilai SIP dan nilai keuntungan. Ini nilai keuntungan. Ini nilainya tuh kurang dari 0,05. Yang artinya datanya berdistribusi normal. Lalu yang aset nilainya juga yang ini 0,434 di mana lebih dari 0,05 yang artinya datanya berdistribusi normal, dan harga saham nilainya juga lebih dari 0,05 yaitu 0,61 berarti datanya itu berdistribusi normal. Maka data pada yang uji normalitas ini datanya berdistribusi normal. Lalu kita menggunakan cara yang kedua. Cara yang kedua yaitu menggunakan residual model regresi. Nah, jadi kan karena menggunakan regresi, kita regresi dulu nih, jadi nggak langsung yang kayak tadi, yang ini. Kita kan kalau ini kan langsung yang kalau cara yang variabel, yang masing-masing variabel kan langsung non parametric test. Nah, tapi kalau misalnya yang residual model regresi, kita regresi dulu. Nah, daripada bingung, kita langsung ke SPSS-nya aja. Jadi yang pertama kita analyze dulu, lalu kita regresi dulu, terus linear,
Nah, keuntungan sebagai variabel dependen, aset sebagai independen, dan harga saham sebagai independen. Nah, jangan lupa save, terus residualnya unstandardized, terus habis itu continue, oke. Nah, di sini sebentar, di sini di variabel sini. Sebenarnya ini hasil regresinya. Nah, hasil regresinya ini tidak terlalu penting. Yang penting itu nilai ini nih, residualnya. Nih. Sini nilai residualnya yang penting. Nah, habis itu kalau misalnya residualnya udah keluar, maka kita analyze, lalu kita non parametric test, lalu legasi dialog sama kayak cara yang pertama. Nah, tapi di sini yang dimasukin hanya unstandardized residual. Oke. Nah, ini dikeluar hasilnya. Nah, di sini nilainya kan di signifikan to tilde-nya kan 0,999, di mana dia ini nilainya kurang lebih dari 0,05. Nah, jika nilainya lebih dari 0,05, maka datanya itu berdistribusi normal. Saya udah pindahkan di PPT. Nih, nilainya 0,999. Nah, di sini maka bahwa menunjukkan si residualnya ini pada regresi tersebut berdistribusi normal. Nah, jadi yang kedua dari maka yang asumsi yang pertama, asumsi klasik pada normalitas itu terpenuhi karena kan yang pertama yang ini normal, ini normal, yang ketiga ini, lalu yang kedua juga pada uji menggunakan residual model regresi normal, jadi pada asumsi yang pertama, asumsi normalitas itu terpenuhi. Lalu kita yang lanjut uji multikolinearitas. Nah, pada menguji multikolinearitas ini, kita yang pertama langsung aja ke TSS-nya. Regression, linear, statistik, terus yang ini comparative matrix, qualitative diagnosis, jangan lupa satu. Plotnya, kita dulu plotnya. Oh, langsung aja berarti. Itu linear sini. Oh, oke, langsung keluar. Jadi langsung aja nih, nggak usah. Jadi kita langsung, oke, kan statistik ini udah oke. Nah, ini nilainya kita udah pindahin ke PPT nih, koefisien. Nilai yang dipakai adalah nilai koefisien nih deh. Nah, kita udah pindahin di sini. Nah, yang kita perluin adalah pada data
nilai fifth-nya di sini. Nah, di sini kan pada yang uji yang kedua kan di sebelumnya kan dibilang kalau misalnya nilai fifth-nya itu kurang dari 10 dan nilainya nilai koefisien toleransinya lebih dari 0,1, maka tidak ada multikolinialitas dalam uji multikolinialitas. Nah, di sini coba kita lihat. Ya, hasilnya ini kan yang nilai toleransi ini kan lebih dari 0,1 dan nilai fifth-nya itu kurang dari 10. Nah, maka datanya itu tidak mengalami multikolinialitas. Maka pada uji yang kedua ini terpenuhi. Lanjut yang uji ketiga. Uji autokolerasi. Nah, yang pertama kita kan uji autokolerasi ini pengujiannya tuh berbagai macam lah, tapi kita menggunakannya uji rantes. Nah, di sini kita dulu, lalu regresi, terus yang parametric test, lalu kita gunakan run. Di sini kita yang sama. Nah, ini dekorasi asing. Lihat di run. Pokoknya ada di sini. Kita ada dipindahin ya tadi. Parametric test, regresi, terus run. Nah, ini dia nih. Ini rantesnya nih, sini. Nih, tuh. Nah, jadi pada nilai ini kan lebih dari 0,05, maka datanya itu maka tidak terjadi autokorelasi. Maka datanya ini yang ketiga menggunakan menggunakan pengujian rantes, maka datanya itu terpenuhi. Ujinya asumsi itu terpenuhi. Nah, lanjut ke uji keempat. Uji keempat ini kita di sini pada yang uji heterokodisitas kita menambahkan variabel. Jadi caranya menggunakan variabel yaitu kita transform datanya dulu. Nah, jadi caranya mentransform datanya kita transform dulu, lalu compute variabel, lalu kita all these apps sini kita buat variabel kita compute datanya, terus all apps dari sini kita buat apps yang pertama. Nah, oke. Nah, udah ada deh. Tuh, hasilnya gini. Nah, udah keluar.
residual ya, ini udahan. Terus yang kita tekan lagi residual, terus kita analyze lagi. Ya, analyze lagi linear. Oke, jadi kita analyze lagi. Kita analyze, jika udah ada di sini ada nama barunya, kita analyze lagi. Regresi, ini regression, linear. Lalu di sini statistik. Nah, ini kita hapus. Dulu ya, dan menumpuk. Oke, kita hapus dulu, udah continue. Terus yang plotnya ini kita masukin ini S resid di Y, Z resid di X. Jadi kita buat harga ya, benar, berarti di Y nya itu S resid, yang X nya itu Z resid. Lalu hapus. Oke, terus setnya bisa ulangin. Oke. Nah, sini udah ada. Ini kita udah pindahin di sini. Kita menggunakan yang koefisien. Koefisien yang ini. Nah, kita udah pindahin di PPT-nya. Terus ini dia hasilnya, mana yang kita mulai interpretasi. Di sini kan ada aset dan harga saham. Nah, apa namanya? Kita kan menggunakan yang nilai yang nilai signifikannya kan di sini kan lebih dari 0,05. Kan lebih dari 0,05. Nilainya kan lebih dari 0,05. Jadi dia ini 0,05, maka datanya itu berdistribusi normal. Jadi tidak ada heteroskedasitas. Nah, jadi yang pertama kita yang pertama. Yang tadi yang pertama itu uji normalitas. Yang A uji normalitas. Tadi datanya berdistribusi normal. Iya. Terus yang B, pada yang B kan uji apa namanya? Multivarialitas. Uji datanya itu terpenuhi. Lalu yang C, autokorelasi. Uji autokorelasi datanya itu terpenuhi. Yang terakhir, yang keempat ini
katanya terpenuhi. Nah, jadi pada penelitian ini ujinya ini yang diinginkan katanya itu terpenuhi semua. Nah, ada penelitian misalnya kalau misalnya yang tidak terpenuhi satu, jadi dia itu bisa menggunakan data lain atau menggunakan uji asumsi lain gitu. Nah, jadi sekian dari video saya kali ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.